Malfi hadir. Hadir. Kumaha wi? Dimulai jam berapa untuk para Bentar. Harusnya jam 1 tadi mulainya ini. Ngaret. Oh iya baik Kak, baik, nggak apa-apa. Ayo tuh mulai. Mana ini? Malfi bisa dimulai, Malfi. Itu moderatornya Bang Faldi. Mana ini itu? Bentar. Kok belum kumpul semua? Abraham kemana ya? Oke, baik kita mulai ya. Baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salamnya dianugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Unpas akan melaksanakan kegiatan yaitu tugas dari kampus KKM, kuliah kerja magang dalam bentuk penyuluhan hukum komunitas. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Alfi Pratama, Sarjana Filsafat dan Magister Filsafat, dan juga teman-teman yang saya cintai, juga rekan-rekan yang pada webinar kali ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novali Alfiansyah, saya selaku moderator dalam acara ini. Saya juga didampingi dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Maufi Khalik, ada Abraham, ada Michael Jos, dan ada Muhammad Farhan. Baik, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu mengenai sosial media. Sosial media merupakan sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang mana para penggunanya itu dapat dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi dengan berbagai macam, atau menciptakan isi blog di jaring sosial, atau wiki atau forum di dunia virtual, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Blog atau jaring sosial dan wiki itu merupakan bentuk media sosial yang paling umum yang banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena kemajuan dengan teknologi yang sangat tinggi di zaman sekarang ini, maka bermacam-macam bentuk media sosial yang ada di dunia virtual ini. Dari pemanfaatan media sosial ini ada beberapa dampak, seperti dampak positif ataupun dampak negatif dalam penggunaannya. Nah, kami akan membahas mengenai dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif dari penggunaan media sosial yang pertama itu mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi. Maksudnya apa? Karena di zaman sekarang ini kita menggunakan media sosial, kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi-informasi, walaupun
itu jauh, tapi kita dapat dengan mudah untuk mengakses informasi tersebut, baik seperti keadaan COVID-19 yang sekarang maupun kecelakaan atau informasi-informasi lainnya. Kita dapat mudah akses di media sosial. Yang kedua itu dapat berkomunikasi dengan baik walaupun tidak berada di lokasi yang sama, berkomunikasi dengan orang lain maksudnya. Jadi kita itu mudah untuk berkomunikasi dengan keluarga kita yang terjauh, baik keluarga kita yang ada di luar Indonesia ataupun ada di luar negeri, tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan mereka walaupun dengan virtual. Kalau di zaman dulu sebelum adanya media informasi seperti sekarang, media sosial, teknologi yang belum maju, kita itu harus datang langsung untuk berbicara dengannya, untuk berinteraksi. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, maka kita pun bisa di mana saja untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang selanjutnya itu memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Nah, karena kita sekarang sedang dampak dari COVID-19, maka pembelajaran pun dipindahkan melalui media sosial. Selain media sosial itu dapat bertukar informasi, juga dapat kita menggali ilmu pengetahuan yang banyak di dalamnya. Kita dapat mengembangkan bakat kita, kita dapat mencari informasi, mencari ilmu pengetahuan yang kita suka dari media sosial ini. Nah, dengan bijak kita menggunakannya. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan kita. Kalau contohnya itu seperti jual online gitu. Kalau dulu itu sebelum adanya media sosial, kita berjualan itu secara langsung, face to face. Nah, dengan ada media sosial ini kita dipermudahkan agar kita dapat berjualan secara online. Kita dapat mempasarkan, memprodukkan produk kita itu ke masyarakat itu melalui media sosial agar lebih mudah dan juga lebih singkat. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif di dalamnya, tergantung bagaimana cara kita untuk menggunakan media sosial itu dengan baik. Nah, dampak negatif di sini kami membuatnya ada beberapa. Yang satu itu membuat candu terhadap gadget yang dimiliki atau aplikasi-aplikasi yang di dalamnya. Maksudnya itu kita dapat kecanduan dalam bermain media sosial tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal waktu kita seharusnya ibadah tetapi kita gunakan untuk bermain media sosial. Nah, dengan gadget ini atau dengan media sosial yang semakin maju, kita tidak terasa itu untuk waktu yang dimiliki kita itu dihabiskan dengan bermain media sosial ini gitu. Contohnya seperti melihat video-video yang ada di Instagram ataupun yang ada di TikTok. Baik, yang selanjutnya itu yang kedua ada berkurangnya sosialisasi antara manusia karena terlalu fokus pada dirinya. Nah, dengan kita banyak bermain media sosial tersebut, maka kita untuk komunikasi, untuk sosialisasi dengan masyarakat secara langsung itu akan berkurang karena kita terlalu banyak bermain media sosial sehingga kita lupa bahwa kita itu hidup di dunia yang nyata, bukan dunia yang virtual. Baik, yang ketiga itu ada meningkatnya jumlah pengangguran. Nah, meningkatnya jumlah pengangguran ini maksudnya dengan semakin majunya teknologi zaman sekarang, kita mau tidak mau harus mempelajarinya dan kita pun harus bisa di dalam menggunakan teknologi tersebut agar kita tidak ketinggalan zaman. Maka kita harus belajar untuk mengembangkan bakat yang ada di dalam diri kita dapat melalui media sosial juga. Yang selanjutnya itu meningkatkan kasus kejahatan negatif secara online. Nah, di samping ada sisi positif, ada juga sisi negatif, di mana orang itu menggunakan media sosial ini itu untuk suatu kejahatan kepada orang lain, kepada agar dapat menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Nah, itu ada salah satu bentuk kejahatan. Contoh kasusnya seperti penipuan online, apalagi penipuan zaman sekarang, kayak jual beli tabung oksigen itu. Mereka mempasarkan, memproduksi tabungnya, tetapi ketika dibeli barangnya itu tidak ada dan mereka pun membawa kabur hasil uang dari transferan para korbannya tersebut. Nah, itu dampak negatif yang kami sampaikan dan masih banyak lagi dampak positif atau dampak negatifnya. Tetapi kami persingkat aja untuk mempersingkat waktu. Dan yang selanjutnya itu ada dasar hukum Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Michael Joss. Baik, silakan Michael Joss dijelaskan.
Nicole. Nggak ada suaranya. Lanjutin aja dulu sama Nopaldi. So, Oh, baik, yang selanjutnya itu ada cakupan aturannya itu yang ke-1 mengenai pengakuan informasi atau dokumen elektronik, yaitu sebagai alat bukti hukum yang sah. Jadi di dalam aturan ini tuh mengenai alat bukti kalau misalkan terjadi kejahatan, yaitu yang dapat dijadikan sebagai barang bukti, pengakuan informasi, dokumen elektronik. Nah, itu sebagai bukti yang sah. Itu terdapat di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua itu ada tanda tangan elektronik. Nah, yang terdapat di dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga ada penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang terdapat di dalam pasal 13 dan juga pasal 14 Undang-Undang ITE. Yang keempat ada penyelenggaraan sistem elektronik yang terdapat di dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE. Dan selanjutnya ada perbuatan yang dilarang. Nah, perbuatan dilarang itu ya seperti cybercrime yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Mengenai aturan yang dilarang, yang pertama yaitu seperti konten ilegal. Itu yang terdiri dari antara lain seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan juga pemerasan. Nah, itu terdapat di dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah, yang kedua itu akses ilegal yang terdapat di dalam pasal 30. Yang selanjutnya yang ketiga ada intersepsi ilegal ada di dalam pasal 31. Dan yang keempat ada gangguan terhadap data-data interference yang terdapat di dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang kelima ada gangguan terhadap sistem interference pasal 33 Undang-Undang ITE. Yang terakhir itu ada penyalahgunaan alat dan perangkat. Itu terdapat di dalam pasal 34 Undang-Undang ITE. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Abraham mengenai hukum aturan yang menyangkut kegiatan dalam transaksi elektronik mengacu pada Undang-Undang ITE. Baik Abraham, silahkan dijelaskan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Pasal 27 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman.
Nah, contoh kasus pelanggarannya itu ada di pasal 27 Undang-Undang ITE, seperti menyebarkan video porno dalam lingkup publik. Yang kedua, judi online yang lagi ramai nih, judi-judi online yang ada di iklan-iklan Instagram, tiba-tiba ada, TikTok ada, kayak gitu-gitu. Lalu pencemaran nama baik, kayak yang kasus-kasus sebelum-sebelumnya kan sempat booming kasus pencemaran nama baik. Lalu yang keempat, pengancaman dan pemerasan. Baik, terima kasih Abraham atas penjelasannya. Yang selanjutnya ada pasal 28 Undang-Undang ITE yang akan dijelaskan oleh Maufi Khalid. Baik, silakan dijelaskan Maufi. Pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 1 disebut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh kasus pelanggaran di pasal 28 Undang-Undang ITE ada dua ya. Yang pertama, penyebaran berita bohong atau hoax dengan judul tema yang kita bahas. Tema ini kan kebijakan dalam menggunakan media sosial. Banyak sekali sekarang yang memakai media sosial di Indonesia mencakup 90 juta orang. Untuk mencegah terjadinya hoax, kita harus mengetahui dulu bahwa berita itu valid, atau dari sumber yang benar-benar valid, jangan main share aja, sehingga menimbulkan ujaran kebencian. Pasal 29 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Contoh kasusnya ada dua ya. Yang pertama, peretasan data pribadi. Yang kedua, pencurian data pribadi. Baik, ya itulah yang dapat kami sampaikan mengenai informasi bijak dalam menggunakan media sosial. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat box atau enggak bisa dibuka mikrofonnya. Saya kasih 3 penanya untuk sekarang. Baik, yang mau ditanyakan bisa langsung.
Risandi, ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Risandi Putra dari kampus Universitas Bangka Buana ingin bertanya pada apakah media sosial mengalami perkembangan dari zaman ke zaman? Ya pasti media sosial pasti berkembang dari zaman ke zaman. Berdampak juga dalam positif negatifnya tadi udah dijelaskan ya. Perkembangan zamannya kalau positifnya kita bisa segala mudah dalam melakukan apa-apa. Jadi contohnya jual beli online bisa pakai Shopee yang kayak gitu. Terus kalau dampak negatifnya banyak seperti tadi judi online yang kayak gitu. Sudah sih Sandi? Oh, ya, baik, puas. Terima kasih. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, alhamdulillah acara webinar kali ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara bersama-sama ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-temanku semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini, untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu pengetahuan juga. Saya Nafali Alfiansyah beserta rekan-rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan, selamat ulang tahun.